ajang judi yang halal ya. Wah. Halo, selamat datang di podcast saya. Hari ini sangat spesial. Kita akan ngobrol dengan, kita nyebutnya kalau di kantor itu coach ya. Padahal ada yang coach gawe juga, ada yang coach beneran juga, tapi kita anggap semuanya coach. Ada coach Teguh, coach Kompor, coach Ngaji, dan coach Moko. Halo. Gimana ini semuanya? Apakah cukup antusias menyambut IPL bergulir lagi tanggal 17? Oh, jelas. Saya tidak. Saya berharap batal. Batal aja ya. Liverpool Ya, itu batal. gimana itu? Semoga bukan hanya wacana-wacana saja itu. Saya sih berharap ada Mas Nurman ini karena kita akan menuju New Nurman ini. No? New normal. Karena saya prihatin kalau Liverpool menang kasihan. Iya. Kasihan Karena dibantu Mas? bantu sama wabah nih, wabah corona ya kan. Memang harusnya kayak Belanda aja ya. Udahlah, kita tahun ini ikhlas Nah. aja gitu ya. Cocok. Seperti Tapi Liga bingung Indonesia. Bingung juga ketika sepak bola harus melakukan new normal gitu kan. Supporter nggak ada itu seperti ada yang hambar gitu kan. Oh. Betul. Tapi Liga Jerman lumayan juga loh. Sudah ditonton ya, maksudnya nggak ada penontonnya, tapi lumayan juga ditonton nih. Ya karena dari segi rating televisi pasti naik karena nggak ada kompetisi Liga Eropa, nggak ada yang bergulir kecuali Liga tontonan Jerman. Satu-satunya adalah itu. Ya, satu-satunya. Apalagi penggemar bola juga haus akan tontonan. Memang beda sih, kalau Jerman kan Bundesliga, jadi memang liganya itu agak bundet. Iya. Terserah mau apa juga. Tapi sebenarnya menarik kalau Liga Inggris itu benar-benar di stop terus nggak ada juara gitu. Itu akan membuat para Liverpoolian itu berprasangka ini ada konspirasi. Oh iya. Sama dengan negara ini, Mas. Nah, jangan mancing-mancing politik, nanti bisa berapi ini rekaman kita. Iya, ini mau masuk YouTube loh ini loh. Woi, tolong ini channel saya mau aman ini. Disensor. Saya mau membandingkan dengan MotoGP. Di MotoGP itu ketika sudah 70% lap terpenuhi, ketika hujan turun di stop dan pemenangnya yang di depan itu dinyatakan pemenang. Nah, ini Liga Inggris ini udah 70% nggak ada pemenangnya, itu luar biasa itu. Itu kalau jadi seperti itu pendukung Liverpool ini pasti wah ini ada konspirasi ini, langsung gaduh entuk gitu. Apa kita undang Armen aja ini biar berkomentar ya? Aduh, sebetulnya seharusnya Armen sebagai pecinta Liverpool kita undang forum ini. Enggak, nanti malah disuruh sendiri sama Mas Najib gitu. BTW nih, iya. BTW. Tapi nggak apa-apa. The show must go on. Nggak ada satu tema lain lah. Ya. Oh iya. Jadi aplikasi FPL-nya masih ada di HP atau udah di-uninstall? Baru saja di-update, Mas. ternyata butuh update. Reklamnya nggak buka ini, no. Itu dia. Untung saya selalu nyimpannya di Google. Kalau enggak udah lupa passwordnya apa, macam apa. Sudah nggak nafsu sebetulnya kita teruskan musim kompetisi. Benar. Kalau bukan kandidat juara emang seperti itu. Kalau kandidat juara lain lah ngomongnya. Ya. Ibaratnya kalau kandidat juara harus show must go on. Loh, aku tuh masih nyimpen Ben Bus, masih macam-macam, masih bisa ke peringkat atas. Emang Mas Najib? Saya belum menggunakan cheat sama sekali. Saya masih bisa sebenarnya. Walaupun kita di peringkat bawah, itu akun tetap terjaga di Google. Karena yang jaga ya Google. Kalau yang aplikasi di HP, ini gara-gara webinar tuh install Jitsi, install Zoom, ya harus di uninstall dulu FPL-nya.
Itu di HP Polytron itu ya? Jangan sebut merek, Bos. Oh iya. Harus Kita dikira endorse nanti, dikira endorse kita Polytron. nggak ada di Ya. endorse. Padahal HP-nya Najib ini Solitron, ya kan? Bukan soliter ya? HP-nya Mas Najib itu Jarum Tron. Tapi saya Polytron itu dari segi berarti analisa Jarum itu di Indonesia tahu sendiri kan, Jarum itu siapa. Jadi jangan macam-macam lah. Iki opo iki? Jarum Tapi itu saya untuk itu surveyor tahu. tuh jarang di rumah suka pergi, Mas. Tuh, jarang di rumah suka pergi. jarang Survei di rumah terus. suka pergi. Oh iya. Coba kita dengar dulu suaranya Moko nih kayaknya penting ini sebagai penetralisir Iya. antara keributan 4 orang ini. Ya, kalau saya pribadi sih harapannya lebih ke ini, batal lah liganya. Karena saya ingin mempertahankan tim terbesar itu tetap, ya itulah, yang dipakai Mas Warid itulah. Oh ini, yang champion ini. Nah, saya dulu juga sama Mas Moko. Tapi sebelumnya saya suka Manchester United nih, suka nih yang tim ini nih. Tottenham Hotspur zaman Klinsmann. Loh, ini kurang tahu sejarah ini Mas Najib. Farid ini, aduh. Ngertinya nih kayaknya Manchester zaman Ronaldo. Ya kan? Ngomong-ngomong tentang virtual background, tadi itu saya nyiapkannya Moratti berjabat tangan dengan Mourinho karena saya memang ya tidak bisa dipungkiri International, tapi bicara tentang FPL itu saya tertarik itu bukan karena MU. Begitu saya nonton FPL itu ada tim yang sangat mengena di hati, Arsenal. Arsenal. Jadi kalau bicara kesuksesan, sebenarnya Arsenal itu termasuk tim sukses juga. Iya. Ya, ini aja lah. Iya, beli pemain Sukses beli juga pemain beli pemain. yang nggak terkenal. Iya, secara finansial nggak kayak di negara mana itu habis utang. Tapi Arsenal Dimulai 2 tahun lagi. terakhir tidak bisa mencetak pemain-pemain bintang lagi 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir dia lebih banyak Apalagi membeli. MU. Mas Najib, MU itu nggak bisa mencetak, dia itu hanya bisa membeli orang kaya, Orang kaya, tahu nggak? Lanjut kaya, MU itu. klub kaya Mas Najib. Jadi nggak usah bingung sampean. Sebentar. Coba dicek pemain yang dibeli siapa aja sih kok ngaku-ngaku kaya itu. Berapa harganya? Kalau Moratti kan jelas. Ronaldo beli, Ferry dibeli. MU ini Ibrahimovic Fred dibeli. itu siapa tuh? Fred Toldo Zamorano dibeli. dibeli. siapa ya? Tapi itu tahun 2000-an awal, Mas, bukan 2000. Clarence Seedorf dibeli. Sudah so yesterday. Andre Pirlo dibeli. Ya, dibeli terus dijual untuk diorbitkan untuk membesarkan AC Milan kan. Mas Najib tidak tahu ya. Pembelian tersukses Manchester United itu pemain yang namanya BB. Ngerti kan? Apa itu? Pemain Apa? Portugal. Dalam sejarah Van Manchester Persie, United Van ada Persie. pemain tidak terkenal ya. Itu. Tapi saya itu kalau bicara tentang FPL, saya tahu. bicara tentang FPL itu sebetulnya agak salut juga ini sama Kompor. Karena apa? Awal-awal dimulainya FPL, nyusun strategi pemain yang dipasang itu bareng loh padahal. Bener bareng. Tapi dalam perjalanan kesininya, ya kan, dia itu saya lihat sebagai pemuncak klasemen sangat ini aja, hati-hati dalam penyusunan strategi transfer pemain. Tidak seperti teman kita satu itu. Temen, aku Ya nggak kan? punya temen itu. Ini yang transfernya sampai minus berapa? Itu menarik Itu itu. kuncinya. Sebentar. Kuncinya emang itu, Mas. Aku sama Mas Teguh itu materi start tuh hampir sama. Paling Sama, beda 1, persis. 2, 3 pemain, hampir sama. Cuma memang
disinilah bedanya manajer yang bertangan dingin dan bertangan panas. Loh, Mas Najib Di itu situ bukan bedanya. bertangan panas, dia berhati panas. Manajer bertangan dingin dan bertahan panas sih seperti itu. Jadi ketika melihat pemain baru bagus sekali game week langsung dibeli. Padahal game week berikutnya belum. Aku mau cerita ini ya, kan aku pindah kemudian suatu saat si Aldila itu ngeliatin aku lagi nyusun FPL. Terus dia tuh sampai, Mas, aku kalau ganti ini minus 4 menit. Jadi dia tuh sampai sudah memperhitungkan 6 peringkat teratas itu selisihnya berapa. Terus kalau dia minus, kayak pakai apa? Aku kemudian merefleksikan ke Mas Najib. Mas Najib itu apa coba? Minus 6 orang, 5 orang. Itu niat main apa enggak? Nah itulah orang yang mentalnya fantasi dan fantasi jangka panjang. Di situ terlihat seorang Aldila itu depresi, stres gitu. Terlalu sepanung. Padahal ini cuma FPL. Ini hanya permainan ya Mas ya? Dia betul, dia belum menghayati apa sebenarnya FPL itu. Jadi sebenarnya FPL itu kan ajang judi yang halal, ya. Wah. Sebentar, kita tanya inspektorat. Kita tanya inspektorat dulu. Ini gimana nih judi yang halal nih gimana ini inspektorat ini? Ini satu. Sebentar dulu ini berbahaya. Judi Ini syariah, berbahaya Mas. statementnya berbahaya. Kita sebagai aparat bicara tentang judi yang halal ini berbahaya. Karena ini sudah masuk ranahnya wilayah zona bebas korupsi, ya kan? Makanya kita serahkan ke inspektorat ini. Aduh. Coba ini Pak Moko dari inspektorat ya. Ini yang perlu wawasannya itu diperluas. Ketika saya bilang judi itu memang kalau wawasannya nggak luas terus kayak suatu ini ya hal yang berdosa. Tapi kalau di dalam pembicaraan yang lain hanya diganti saja istilah dengan bahasa Inggris. Wah, aku nggak bisa gambling ya. Tuh, ngomong bahasa Inggris langsung disconnect. Emang nggak cocok mulut sama ininya. Langsung nge-freeze. Langsung. Ya memang Ini harus kayak gitu. Tuh, ngomong bahasa Inggris langsung putus-putus. Ngomong bahasa Jawa aja lah, bahasa Indonesia lah, nggak usah sok-sokan bahasa Inggris. Itu kan ngomong ya bukan ranahnya. Bukan batas negara. Kita perlu itu. Iya, mainannya di batas desa, sosokan di batas negara, ini yang begini nih. Oke, kita kembali ke masalah judi. Sebentar. Kita nggak usah ngomongin ini FPL ini Mas Najib ikut FPL itu apa? Kita berkompetisi itu tenang, pasti. Ini malah jadi nomor berapa? Ini terus kapan orang inspektoratnya ngomong nih kamu? Iya, Biar kita kasih waktu dulu inspektorat. Inspektorat ngomong silakan. Kita fokusnya ke FPL aja Mas Farid. Oh iya. Nah, jadi kalau saya amati nih Mas Farid, ini inspektorat tenanan nih kayaknya nih. Model manajer di FPL kita itu, saya itu sering terkecoh Mas Farid. Misalnya dia menyampaikan line up-nya, ternyata line up yang disampaikan dengan realnya itu banyak sekali beda. Nah, itu mau ngomongin Haji itu gimana ini? Ngomongin FPL aja ini Mas. Oh iya, fokus. Iya silakan lanjutkan. Nah, walaupun ada beberapa yang memang kelihatannya dia itu punya strategi menyampaikan line up dengan hasilnya itu beda, walaupun juga hasilnya jeblok juga Mas, banyak. Terus ada juga di sini yang selalu mencari statistik dalam beberapa pekan terakhir dan sebagainya. Saya lihat tuh dia tuh selalu mengikuti tren-tren yang ada, walaupun nyatanya yang mengikuti tren itu selalu tetap ada di papan bawah juga Mas. Nah, itu satu karakter manajer yang ada di BIG. Memang kalau saya amati justru manajer papan atas tuh dari sisi mental ya bagus, dari sisi strategi dia itu tidak menyampaikan strateginya. Orang strategi itu kan rahasia atau Mas. Oh iya. Jadi kita tuh harus waspada terhadap orang-orang yang mengobrol strategi. Gitu ya. Itu ide aku dong berarti dong. Semuanya nih. Enggak, benar. Ngobrol. Oke, tar dulu Mas Najib. Kita kasih yang nomor 1 ngomong dulu lah. Kita kasih ya ada privilege lah buat ngomong nomor 1.
Ya, Oke, iya, sebenarnya betul, betul. sebenarnya gaya-gaya manajer tuh kelihatan mana yang Oh, iya. mana yang bertangan dingin sama bertangan panas. Dikasih Hati modal panas. modal awal, Hati, Mas. dikasih modal awal sama, tapi akhirnya berbeda. Oh, Itu juga Ya, banyak. bentar. Ngomong-ngomong modal ini, Iya, yang iya, selalu iya. pamer bahwa tim value-nya ratusan kan Mas Teguh ini. Oh iya. Loh, value-ku udah segini-segini. Emang peringkat berapa Mas Teguh coba? Ternyata value dengan peringkat itu tidak selalu Berbeda. berbanding lurus. Iya, Berbeda. ternyata berbeda. Beda. Itu yang terjadi di Liga Inggris sekarang, Mas. Oh, Kenapa iya. Arsenal menjadi klub sehat, ya kan? Karena tim value-nya itu selalu terjaga katanya. Nah, Nah, tergantung setiap Arsenal, individu, betul. setiap individu mau memposisikan sebagai manajer tipe apa. Hmm. Nah, kalau saya seperti yang saya mau gitu, keuangan saya sehat, klub saya kuat secara finansial, prestasi nomor 2, yang penting Nomor keuangan. dua. Yang penting survive. Ya survive. Ya. Penting survive. Jangan Betul, seperti betul. jangan seperti itu tadi. MU utang katanya Najib tadi. Tapi Loh. benar Mas Fahri. Coach Teguh keliru. Di officialnya FPL itu sudah ada kamarnya sendiri-sendiri. Berarti Anda salah kamar. Ada kompetisi yang memang kompetisinya itu memang tentang value-nya. Dan kepada pimpinan klasmen sekarang ini yang terancam nggak jadi juara, silakan Anda sah-sah saja mengklaim yang bertangan dingin tangan panas itu. Ketika Anda bicara seperti itu, saya jadi ingat seorang siapa? Ingat tapi lupa. Fahmi, inget Fahmi. Pelatihnya Leicester. Oh, tak kira inget Bukan, Fahmi. bukan. Leicester. Ranieri. Claudio Ranieri. Ranieri. Iya, Ranieri. Iya, betul. Semua saya yakin sependapat bahwa Ranieri itu sebenarnya pelatih kelas 2. Nah, tiba-tiba pegang Leicester Liga Inggris juara. Ini masih mending ini Leicester juara. Si Coach Kompor ini baru mimpin klasmen saja, belum juara. Masih bisa digulingkan ya. Kalau Bisa digulingkan kalau ya. mengklaim manajer papan atas itu kalau cuma sekali ya Ranieri. Iya. Tapi Iya, gini iya. Mas, gini Coach Najib dan Coach Teguh ini bukan masalah kayak Ranieri atau bukan. Yang penting pernah di posisi atas terus daripada Oh, iya, nggak pernah siap, sama siap. sekali. Oh ya betul. Ya, ya, ya. Betul. Ya, jelas Tapi betul. Jelas betul. Dia soalnya Betul, peringkat betul. pertama, kita ini di bawah semua. Jadi jelas betul. Jadi ketika manajer itu di main FPL itu kelihatan mana yang manajer gerusak-gerusuk, mana manajer yang hati-hati gitu. Tapi memang Duh. FPL ini menarik. Statistik itu nggak ada pengaruhnya itu. Ya, Walaupun banyak pengaruhnya interupsi. juga. Interupsi. Ini awalnya saya itu tenang, tipe manajer yang tenang. Tapi kalau tiap hari-hari Jumat, itu hari Jumat mau pulang, nah kita buka-buka, ada yang mendekati komputer kita, ya kan? Kadang-kadang itu yang bikin hati dan pikiran tidak tenang, ya kan? Nah, kita lagi konsentrasi, dikomentari, ya kan? Ditunjukin, dicontohin gitu. Kita sih nggak pura-pura nggak ngelihat ya, nggak ngelihat. Tapi lama-lama panas juga. Bener juga ini pemikirannya nih Coach Najib ini kadang-kadang nih bener juga nih. Mungkin menguntungkan, mungkin merugikan. Tapi akhirnya bluk. Banyaknya itu bluk gitu loh. Ya tuh, jadinya nyesel ya sampai sekarang kadang-kadang. Oke. Jadi sebenarnya ini kan menarik ya. Kita itu main FPL ternyata motifnya beda-beda. Peringkatnya jelas beda-beda. Ada yang serius, ada yang main-main banget. Yang ini nih, yang pakai headset itu main-main banget lah. Cuma karena menang tua aja kita tetap hormati ya kan. Ini melihat, ini kalau katakanlah lah kita berempat ini dulu satu gedung nih, yang dari gedung lain melihat seperti ini tuh seperti apa ini? Bahwa ternyata di internal satu gedung aja saling set. Itu gimana ini yang gedung lain ini? Mas Inspektur Junior silakan. ya memang kalau kita amati kondisi FPL di kantor ini kan memang didominasi oleh satu gedung sih sebenarnya. Ya. Makanya itu tadi ada kebijakan pimpinan tuh saya kira salah satu dasar pertimbangan di mutasi itu karena ini istilahnya distribusi peserta FPL. Mungkin menurut saya itu salah satunya. Karena ini kok Bisa jadi, fenomenanya hanya di satu gedung.
Makanya ada yang pindah ke gedung Oh, F. ternyata kemudian- pemiliknya Anda ya. Nah, itu Kami itu juga baru sebagai salah tahu. satu itu turunan dari talent pool dari FPL itu, Mas. Talent full FPL ya. Ya. Jadi persaingan antar gedung itu agar lebih hidup lah, jangan dikuasai oleh satu gedung saja. Mungkin seperti itu, Mas. Tapi kalau di inspektorat kalian cuma berdua aja kayaknya. Mas Ya, Rama ya memang. di inspektorat. Saya dan Dino. Jadi walaupun kita papannya menengah, yang satu agak ke atas jauh, no. Tapi kalau di Satu rata-rata kita bawah masih jauh bagus. Ya. Jadi ada satu gedung yang Nggak ada usah peringkat malu, 4 Coach. itu Nggak tidak usah malu, jaminan. Coach. Anda satu level dengan saya kok. Dan saya nggak malu. Ya, kebetulan sampai ini saya masih di atas, Mas. Oh iya. Oh, Mas Oke, Najib, ya, ya, ya. sudah merelakan musim ini, memikirkan tahun depan atau masih punya asa untuk naik ke tengah lah minimal? Loh, di dalam sebuah kompetisi itu pasti ada rival yang sepadan. Oh gitu. Jadi kenapa kok Southampton misalnya itu penontonnya masih tetap rame. Itu ternyata walaupun dia jauh dari pimpinan klasmen, ternyata itu di bawah itu tetap ada yang di bawahnya. Asli. Jadi Kamu ngomongin Denny, Mas. ini mana Coach Adi gimana? Kamu ngomongin kalung emas. Kalau Mas, tak omongin langsung nanti lah. Kamu ngomongin Habib Iya. kamu ya? Nah, Tapi ini memang ini yang menarik yang kalung emas nih. Kalung emas ini menarik ini. Dia itu pelatih yang rookie ya. oh ya Pelatih yang baru. Newcomer. Iya. Di saat ketidaktahuannya itu ternyata dia minus 40 gitu. Dan ada dia nggak lagi tahu. satu. Begitu. Ada lagi satu newcomer. Sebentar. Yang Nah kan, kalau mau sok-sok putus-putus, nge-freeze. Itu tuh Itu sudah kalau ngomongin mendukung. kalau ngomongin orang itu pasti gitu itu dia. Langsung nge-freeze itu. Oke, Mas Farid, mungkin satu filosofi lah mau iya. menyampaikan. Kita sering mendengar nih kalau di ceramah Ustadz atau Kiai, kalau kita melihat amal dan sebagainya, kita lihatlah ke atas. Tapi begitu kita melihat peringkat, kita lihat saja ke bawah agar kita selalu bersyukur. Mungkin seperti itu, Mas. PTW, aku jujur aku lupa aku peringkat berapa ini. Emang masih pada peringkat berapa ya, inget ya? Peringkat 1 jelas ingat. yang lucunya stylenya harusnya yang lucunya itu tuh. Oh, kita udah ngomongin peringkat, lucunya. Langsung disconnect lagi. Dasar emang kejatuhan nakal. Waduh. mohon maaf ini karena paketnya yang ambil yang paket hemat jadi ya kayak gini. Mbps-nya itu nggak sampai M. Oke. M sampai K. KBPS. Ini tentang hari Jumat yang datang tadi itu ya, hari Jumat terus melihat sebelah transfer atau enggak itu saya jadi kepikiran ini, perlu diteliti juga ini. Sepertinya tipikal menangani tim itu juga ngaruh itu. Maksudnya pelatih yang gaya melatihnya jangan-jangan nge-lag lagi enggak ya? Halo. Enggak, lanjut Mas. Lanjut. Oh iya. Gaya meracik timnya seseorang itu kalau memang stylenya itu mirip-mirip, nah itu kemungkinan besar gampang tergoda. Nah, kalau saya melihat seperti itu. Coach Teguh ini, nah cuma yang perlu diteliti stylenya yang seperti apa itu loh. Kalau saya melihat sebenarnya Coach Teguh ini stylenya mirip-mirip. Tuh. Mau sok tahu kayak Oh, gitu kan? langsung nge-freeze. Kalau mau sok tahu mau ngomongin orang langsung nge-freeze. Apalagi sok pinter pakai bahasa Inggris. Sok pinter pakai Bubar bahasa itu. Inggris. Aduh. Saya dari 3 bulan lalu sampai sekarang sesi Zoom yang paling gak bermutu ya ini. Aduh, dengerin orang ternyata nggak sampai selesai. Posenya luar biasa ini posenya ini ya kan. Sambil merem sambil kayak gini ya kan. Ke saya. Itu dia gampang tergoda.
Udah Halo, lah, halo. Jeb, kamu jadi pendengar yang baik dulu aja. Oke, siap. Nah, ini sinyalnya ya kurang bersahabat ini. Ya, tapi kalau misalnya gini aja, kita bandingkan dari tahun ke tahun, yang saya ikuti baru 2 tahun terakhir ini. Kalau yang tahun kemarin sepertinya lumayan seru pergerakan di papan atas dan papan tengah. Kalau yang sini agak stuck nih. Si kebetulan si kompor ini terlalu mendominasi di atas ya kan. Tapi yang patut Racing Star tuh kadang-kadang si Haji Dede Sama David Bima. itu kadang-kadang dia Sama Bima. akhir-akhir dia naik ke atas. Itu yang kadang-kadang kita perhatikan. Kalau di di papan tengah ya seperti biasa lah. Naik turun, Mungkin naik nama turun, naik. barista kali ya. Sok nyambung, koneksi aja putus nyambung, sok balesin komen. Tapi Terus ini- beberapa yang menarik lagi nih, ini fenomena pemain-pemain baru, coach-coach baru nih. Ada yang namanya Coach Suryanto, itu tanpa nanya kanan kiri, pertama langsung triple captain. Tapi beginner's luck-nya bertahan agak lama, sekarang masih di papan atas. beginner luck-nya itu 5 pekan atau 3 pekan itu di peringkat 1. Iya. Tapi Sekarang biasanya di tengah beginner kan ya, luck di itu tengah. 1 musim Mas Farid. 1 musim berikutnya ya rame di papan bawah Iya. itu biasa. Gini, ini waktunya kurang 2 menit lagi. Nanti kita sambung Zoom sesi selanjutnya, nggak apa-apa. Oke, siap. Ini kayak Mas Najib. Seri 2 berarti. Langsung habis tak Jadi seri 2. muncul lagi dia orangnya, ya kan? Karena tinggal 2 menit harus dimanfaatkan momennya. Nanti kita Simpulkan langsung saja, lagi, simpulkan. sekarang lagi habis ini langsung. Sampai maghrib. Loh, Nih, nanti virtual background-nya istri saya lagi. Oke. kan jumlah coach kita banyak banget nih. Menurutku agak tidak imbang. Jadi memang persaingannya jadi terlalu sentris ke atas saja, tengah sama bawah banget gitu. Tidak membaur. Kalau katakanlah cuma 20 aja, naik peringkat itu kan kerasa banget nih, cepet banget. Nah, Mas Najib naik peringkat 1 dari 40 ke 39. Ya siapa yang notice gitu kan? Gak ada yang notice. Padahal gitu, dominusnya banyak lagi. Atau mungkin perlu ini Mas, revolusi lah. Atau ada perubahan. Dibikin misalnya divisi atau seri gitu. Jadi dalam satu kompetisi itu maksimal 20. Nah, cuman kayaknya yang ada di sini sebagian kelas 2 ini. Iya. Kita pause dulu, aku kasih URL baru ya. Kita ngobrol 40 menit lagi. Jangan. Nanti kita lanjutkan setelah ada link baru. Ini waktunya ngadu si anak, ya kan? Oh iya gitu. Oh iya. Oke. Ini menarik nih. Promosi dan degradasi kan. Saya punya usul yang sangat nggak menarik. Oke, siap. Kita lanjut. Saya punya usul yang sangat khas terkait promosi dari degradasi. sekarang. Udah record.